Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Melati Apriansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik ke-13 yaitu tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Yang dimana kita akan melakukan pengujiannya dengan uji autokorelasi terhadap data yang teridentifikasi gejala autokorelasi. Selanjutnya, di sini ada pengujian menggunakan autokorelasi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Nah, di sini kita akan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW dan juga uji Rantes. Kemudian, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Di sini ada dasar pengambilan keputusannya dengan menggunakan Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji Dewey. Dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusannya yaitu jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Tapi jika D terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Namun jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Di sini ada kelemahan pengujian autokorelasi pada uji DW yang mempunyai kelemahan yakni jika nilai DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi yaitu 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, 3. Memanipulasi data, 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Nah, di sini selanjutnya itu ada uji Rantes yang merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambil keputusannya yaitu jika nilai asymptote-nya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Tapi jika sebaliknya, yaitu nilai asymptote-nya lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Di sini ada penyembohan data pada uji heteroskedastisitas atau data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini ada solusi alternatifnya. Itu dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji hetero dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Oke, langsung aja kita ke pengujiannya. Di sini kita ke SPSS-nya. Di sini sudah terdapat data tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di sini kita langsung aja melakukan uji DW-nya. Pertama, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Pada dependent-nya itu kita langsung aja add yang IHSG. Nah, di independent-nya kita add yang X1 dan X2-nya ya, seperti biasa. Kemudian di statistics-nya itu kita perlu menceklis estimates, model fit,
collinearity diagnostic, dan Darwin-Watson. Selanjutnya klik continue. Nah, pada save, itu kita perlu menceklis yang unstandardized di residualnya. Kemudian klik continue, klik OK. Maka akan tampak outputnya seperti ini. Nah, kita perlu memastikannya dulu dengan melihat di data view. Di sini res1-nya itu udah ke execute ya. Kemudian kita lihat di inputnya. Pada model summary, di sini itu kita memiliki nilai DW-nya sebesar 1,072. Sekarang kita lihat dulu ke tabel dari DW-nya. Nah, untuk mencari DW itu, kita mempunyai rumus yaitu K titik koma N, yang dimana K itu adalah jumlah variabel independennya, yaitu kan kita punya 2, ya kan, K-nya. Terus, kita punya N. N-nya itu adalah jumlah sampel yang digunakan, yaitu kita memiliki 12 sampel. Maka, kita mendapatkan hasil DL-nya itu 0,8122 dan juga DU-nya sebesar 1,5794. Nah, dari hasil ini kita udah tahu bahwa DW lebih besar daripada DL, DW daripada DL. Kemudian DW lebih kecil daripada DU. Ya kan? Nih, yang dimana DW-nya 1,072 itu lebih besar daripada DL dan DW lebih kecil daripada DU. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk itu kita perlu menggunakan uji run test. Langsung aja ya ke ujinya, klik analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian ke runs. Di sini kita di tes variable list-nya langsung aja nge-add yang unstandardized residuals. Kemudian klik OK. Maka akan tampak outputnya seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan di nilai assume seek to tell-nya, yaitu 0,762, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi. Maka, sekian dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.